wa mukhtaruhu ta'ala, bahwa segala sesuatu yang baik, yang produktif, yang banyak memberikan positif dalam hidup kita, itulah yang menjadi pilihan Allah SWT, itulah yang diutamakan oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih dari segala sesuatu dari makhluknya yang terbaiknya, dan dipilihnya untuk dirinya dan diridhoinya tanpa yang lainnya. Karena fa innahu ta'ala tayyibun la yuhibbu illa tayyib, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan tidak menyukai kecuali yang baik-baik, dan tidak menerima dari perbuatan, perkataan, dan akhlak atau karakter seseorang itu melainkan yang baik-baik. Oleh karena itu, fatayyib min kulli syai'in huwa mukhtaruhu ta'ala. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang unggul, yang utama-utama merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk selalu komitmen dengan kebaikan, untuk senantiasa membiasakan diri kita dan menjaga lingkungan diri kita, dan selalu mengupayakan menumbuhkan dalam diri kita kebaikan-kebaikan. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Alaika bisidqi," atau "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Hendaklah kalian senantiasa berusaha untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu menunjukkan atau mengarahkan seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya setiap kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa terus jujur sehingga tercatat atau dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang jujur. Nah, kejujuran-kejujuran itulah kebaikan-kebaikan. Kejujuran-kejujuran itulah yang akan senantiasa membawa kebaikan, yang semuanya itu menjadi kecintaan dan keridhaan Allah SWT. Amma khuluqu ta'ala fa'amun linnaw'aini. Adapun semua ciptaan Allah Ta'ala itu pada umumnya terkelompok dalam dua hal ini. Dan dari dua kelompok ini dapat diketahui alamat kebahagiaan seorang hamba dan kesengsaraan. Jadi unwanu sa'adatil abdi wa saqawatihi. Jadi bisa diketahui seseorang itu berada dalam bahagia atau sebaliknya. Dan fa inna tayyib la yunasibuhu illa tayyib, dan segala sesuatu yang baik itu tidak bisa bersatu sesuai melainkan yang baik-baik saja, dan dia tidak akan rela untuk bersamanya melainkan yang baik-baik saja, dan dia tidak akan merasa tenang, merasa tentram kecuali dengan kebaikan juga. Wala yatma'innu qalbuhu illa bihi, dan tidak bisa tentram jiwanya, batinnya, kecuali dengan kebaikan juga. Falahu minal kalami al kalimut tayyib, setiap yang terucap dari dirinya kebaikan, setiap yang tergerak dalam dirinya kebaikan, setiap yang keluar dari dirinya kebaikan, dan tidak ada yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa naik kepada Allah Ta'ala kecuali kebaikan juga. Dan disitulah kemudian
kebaikan-kebaikan ini akan senantiasa mengkristal, mengkelompok dengan kebaikan-kebaikan juga. Wa kadzalika la ya'lafu minal a'mali illa atyabuha. Begitu juga perbuatan-perbuatan tidak bisa berkumpul bersama, berhimpun kecuali dengan kebaikan juga. Wahya al-amal allati istama'at ala husniha al-fitaru as-salimah ma'asyara'i an-nabawiyah. Begitu juga dengan segala macam perbuatan, karya, hasil seseorang tidak bisa bersatu kecuali yang baik-baik juga, yang selamat, yang bersih dari segala macam kotoran dan sebagainya. Wa zakatuhal uqul as-sahihah fattafaqa ala husni asyara'i al-aqal al-fitrah mislu ayya'budu wahdah. Jadi segala macam yang baik-baik itu ada indikasi, ada kecenderungan gitu. Contohnya dia suka beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak mensekutukan, melakukan perbuatan syirik, dan selalu ada tanda-tanda mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dijadikan cinta pada kebaikan, dijadikan usaha dan perjuangannya untuk memperbaiki dirinya sebatas mana yang dia mampu. Fayaf'alu bihim ma yuhibbu ayyaf'alu, sehingga dia melakukan apa saja yang menjadi kecintaannya untuk melakukan kebaikan itu. Jadi ada tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu ketika dinampakkan, diberikan kecenderungan dan senantiasa muncul kebaikan-kebaikan yang ada di dirinya. Walahu aidan minal akhlaqi atyabuha wa azkaha. Dan Allah SWT juga mencintai perbuatan-perbuatan yang baik dan yang mulianya berupa akhlak, seperti lemah lembut, seperti al-waqar, yakni menunjukkan sikap yang bijaksana, tenang, berkasih sayang, sabar, memenuhi janji, senantiasa berlemah lembut, jujur, salamatus sadar, yakni lapang dada, dan dijauhkan dari al-ghil, dengki, al-ghisyu, kecurangan-kecurangan, kemudian hasad, dengki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua yang muncul dari dirinya berupa perbuatan-perbuatan itu tidak ada yang lain kecuali kebaikan-kebaikan saja. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW kebaikan-kebaikan, yang kemudian kebaikan itu apabila kita biasakan dalam diri kita menjadi menyatu, sehingga yang ada hanya kebaikan-kebaikan saja, begitulah. Nah, begitu juga tentang makanan, tidak akan memilih makanan kecuali yang baik-baik saja, yang halal, yang al-hani. Apa al-hani itu? Yang mendatangkan kebaikan, yang memberikan sumber makanan yang utama gitu ya. Tidak memasukkan ke dalam dirinya kecuali yang baik-baik, sehingga menimbulkan kekuatan yang baik, ruh yang baik, dan selamat dari keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Wa kadzalika la yakhtaru minal manakih illa atyabuha, tidak memilih untuk pasangan hidupnya kecuali yang baik-baik. Bahkan memilih wewangian yang baik, bau-bau yang baik, lingkungan, kawan-kawan yang baik, pergaulan yang baik, sehingga rohnya baik, badannya baik, akhlaknya baik, amalannya baik, perkataannya baik, makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya baik, lingkungan keluarganya baik. Dan disitulah kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik,
maka malaikat mengucapkan kepada mereka, selamat sejahtera atas kalian, masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan. Minal ladzina yaqulu lahum khazanatul jannah, mereka ini dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas mereka. Tibtum fadkhuluha khalidin, kalian telah melakukan yang terbaik, telah mempresentasikan yang terbaik, oleh karena itu masuklah ke dalamnya, ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini akan menentukan seseorang itu berada di pihak mana, di pihak yang baik atau sebaliknya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membiasakan diri dengan kebaikan itu. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Setiap yang buruk, yang keji itu tidak ada lain kecuali berpasangan dengan yang buruk dan yang keji juga. Yang laki-laki mencintai, yang laki-laki yang buruk mencintai perempuan yang buruk, yang keji, yang kotor. Begitu juga perempuan yang buruk memang dipasangkan dengan laki-laki yang buruk. Wat tayyibat lit tayyibin, perempuan-perempuan yang baik-baik memang dikhususkan untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik dikhususkan untuk perempuan yang baik-baik. Jadi Allah Ta'ala sudah pasangkan sedemikian. Oleh karena itu tentang kalimat ini ditafsirkan bahwa setiap sesuatu yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, kecenderungan yang baik itu memang akan berhimpun dengan kebaikan-kebaikan juga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ad-dar salasah, yakni negeri atau tempat tinggal itu nanti akan menjadi 3. Jadi kesudahan dari segala makhluk ini akan mengelompok kepada 3. Daran ukhlisat litayyibin, satu negeri, satu tempat tinggal, satu perkampungan yang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang baik saja. Maka tidak ada keburukan sedikit pun di dalamnya, yang ada hanya kebaikan-kebaikan saja. Dan berhimpun di dalamnya segala macam kebaikan-kebaikan, semuanya indah, semuanya memukau, semuanya mengagumkan. Dan itulah yang disebut dengan syurga. Tidak ada satu keburukan sedikit pun, semuanya mengagumkan, semuanya indah, semuanya kebaikan-kebaikan saja. Itu satu negeri, satu perkampungan, akhirnya mengelompok menjadi satu. Yang kedua, daran ukhlisat lil khabis wal khabais, satu negeri, satu perkampungan yang memang dikhususkan hanya untuk yang buruk-buruk saja. Wala yadkhuluha illal khabisun, tidak akan memasuki perkampungan ini, negeri ini, melainkan yang buruk-buruk saja. Yang ada hanya keburukan, kebusukan, kejahatan dan selain sebagainya itu, dan itulah disebut neraka, perkampungan atau negeri. Sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang ada di tempat itu, gitu. Nanti Allah Ta'ala akan kelompokkan seperti itu. Yang ketiga, daran imtazaja fiha at-tayyib wal khabis, satu perkampungan, satu negeri yang bercampur di dalamnya yang baik dan yang buruk, dan dia terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan, selalu bercampur.
Yang baik bercampur dengan yang buruk bercampur dengan yang baik. Dan itu adalah hadad dar, yakni dunia ini. Jadi selama kita masih berada di dunia ini akan terus bercampur antara kebaikan dan keburukan itu. Walihada waqa'al ibtila. Oleh karena itu terjadilah berbagai macam musibah, bencana, ujian karena sebab percampuran itu. Karena sebab pergumulan yang baik dan yang buruk itu. Dan itulah yang menjadi hikmah ilahiyah gitu ya. Fa idza kana yaumu ma'adil khaliqah mayyazawahul khabis minat thayyib. Apabila berakhir kehidupan dunia ini, maka Allah SWT akan pisahkan yang buruk dari yang baik dan dijadikan yang baik bercampur dengan orang-orang yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, yang tidak mungkin bisa dicampurkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan keburukan, maka keburukan nanti akan dikelompokkan dengan segala macam yang buruk-buruk, yang keji-keji, dan tidak mungkin bisa dicampurkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu nanti akan berujung kepada dua negeri ini, dua tempat kembali ini, yaitu surga yang di dalamnya menjadi rumah dan tempat kembali orang-orang yang baik, dan neraka yang menjadi rumah atau tempat kembali orang-orang yang buruk. Oleh karena itu Allah SWT jadikan sebagai tanda kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang itu ketika kecenderungannya, ketika segala macam perbuatan yang dilakukannya yang berujung kepada kebaikan dan keburukan ini. Wal maksud anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala lis-sa'ada wa saqawa unwanan yu'rafani bihi fas-sa'id at-tayyib la yaliku bihi illa tayyib. Dan maksud dari tujuan ini, Allah SWT ingin menjadikan kebahagiaan dan kesengsaraan itu sebagai dua tanda yang bisa dikenali. Orang yang bahagia, dia akan cenderung kepada kebaikan. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Tidak akan layak pada diri orang itu melainkan kebaikan-kebaikan saja. Dia tidak akan melakukan sesuatu melainkan yang baik. Dia tidak muncul dari dirinya kecuali yang baik. Perpakaiannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik. Begitu juga dengan orang sengsara, selalu cenderung kepada keburukan. Dan tidak ada yang sesuai untuk dilabelkan pada dirinya kecuali keburukan. Tidak dilakukannya sesuatu kecuali keburukan, tidak mendatangi sesuatu kecuali keburukan. Yang muncul dari dirinya keburukan, yang hasil dari pikirannya, hatinya, perasaannya, semuanya keburukan. Maka disitulah kemudian terpisahkan, gitu ya. Lalu kemudian sampai Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, atau memang dikendakinya keburukan padanya. Fala yahtaju ila tathiri bin nar. Oleh karena itu sampai suatu ketika pada hari kiamat nanti dia memang bersih karena sejak dari awal dia mencintai yang kebaikan, kebersihan. Sampai nanti di akhirat dia sudah bersih, tidak perlu lagi dibersihkan oleh yang lainnya. Sampai di sini disebutkan fala yuhtaju ila tathhirihi binar. Nanti sampai pada hari kiamat nanti yang baik-baik, yang sudah bersih, murni, jernih ini sudah tidak perlu lagi dibersihkan di neraka. Begitu. Fayatharuhu minham bima yuwaffiquhu lahu minat taubah wan nusuh wal hasanat. Sehingga sudah cukup bagi dirinya bersih karena ya memang dari awalnya sudah bersih, tidak perlu lagi adanya taubat, tidak perlu adanya nasuha, tidak perlu adanya kebaikan-kebaikan yang menghapuskannya. Adapun mereka-mereka yang baik ini sampai bertemu dengan Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun kesalahan,
Tidak ada sedikit pun kotoran. Nah, adapun mereka-mereka yang kotor ini memang dia selalu bergelimang dengan kekotoran sampai hari kiamat bertemu dengan Allah pun masih membawa kekotoran itu gitu. Fayadkhuluhun nar. Orang yang ada masih bercampur antara kebaikan dan keburukan ini, ketika sampai di akhirat bertemu dengan Allah Ta'ala, dia perlu dibersihkan karena ada kebaikan dalam dirinya. Jadi seseorang itu ketika ada kebaikan walaupun sedikit, tetap dianggap sebagai orang baik. Hanya saja kotor-kotor yang buruk-buruknya itu perlu dibersihkan. Dan dibersihkannya ini dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembersihan bagi dirinya, sebagai pensucian dan pembebasan dari segala macam kotoran itu, sehingga akan bertemu dengan Allah Ta'ala ketika sudah dalam keadaan bersih. Ini disebutkan begitu. Wa iqamatu hadzal naw' minan nas fin nari ala hasbi sur'ati zawali tilkal khaba'is. Dan orang itu dibersihkan di neraka ala hasbi sur'ati zawali tilkal khaba'is, bergantung kepada cepat atau lambatnya proses pembersihan itu. Fa asra'ahum zawalan wa tathiran asra'ahum khurujan. Maka semakin cepat dibersihkan, maka semakin cepat keluar dari neraka. Dan semakin lambat pembersihan itu, semakin lambat keluar dari neraka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sehingga jelaslah di situ betapa bijaksananya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Kalau hambanya melakukan keburukan, maka dibalas dengan keburukan. Kalau hambanya melakukan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kalau sekiranya seseorang itu terhimpun di dalamnya kebaikan dan keburukan, maka untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala harus dibersihkan, dan pembersihannya itu melalui proses neraka ini. Walamma kana al-musyrik al-khabis al-unsur khabisadzat lam tadhurin nar khabasuhu. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak ada keimanan sedikit pun ini, maka dia kotor dari segi zatnya dan kotor juga dari segi unsurnya, yakni fisiknya, ruhiyahnya, semuanya kotor, sehingga kalau dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan itu tetap kotor juga. Bahkan ballau kharaja minha la ada khabisan kamakan. Ketika di neraka itu sudah bersih, dikeluarkan kotor lagi, begitu. Kal kalbi. Nah, di sini ada perumpamaan Ibnu Qayyim menyebutkan seperti anjing. Apabila anjing itu dibersihkan di lautan sekalipun, di samudra, air sebanyak laut sekalipun, ketika di laut itu bersih, tapi ketika diangkat keluar kotoran lagi. Falidzalika harramallahu ta'ala 'alal musyrik al-jannah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengharamkan orang musyrik untuk masuk ke dalam syurga. Walamma kana al-mu'min at-tayyib al-mutayyib mubarra'an minal khaba'is. Adapun orang mukmin yang baik, yang cenderung kepada kebaikan, yang senantiasa mencintai kebaikan, tidak keluar dari dirinya kecuali kebaikan, memang sudah dipersaksikan, semua orang tahu dia orang yang baik, dia selalu melakukan yang baik. Kanatin nar haraman alaihi. Neraka menjadi haram baginya. Id laisa fihi ma yaqtadi tathiruhu biha. Karena sudah tidak perlu lagi untuk disucikan. Dia sudah baik semuanya, dalamannya baik, luarannya semuanya baik, begitu. Fasubhana man bahirat hikmatuhul aqul wal albab. Maka maha suci Allah Ta'ala yang kalau kita itu mencari hikmah, mencari pengetahuan, ilmu, kita sampai pada satu pemahaman betapa mengagumkan ciptaan Allah Ta'ala ini.
Oleh karena itu dalam bab sebelumnya Allah mencintai yang baik-baik. Allah menciptakan makhluk, dari sekian banyak makhluknya itu ada yang baik, ada yang buruk. Allah pilih yang buruk, yang baiknya, yang terbaiknya, yang paling utamanya. Kemudian yang paling utama dan yang paling baik ini kemudian dikelompokkan di satu tempat. Begitu juga yang buruk-buruk dikelompokkan di satu tempat. Dan sampailah akal manusia ini bisa memahami, bisa mengakui bahwa memang demikian. Yang terjadi di hadapan kita itu demikian. Oleh karena itu Nabi SAW selalu perintahkan untuk mempersaksikan yang baik-baik ini. Dan dengan begitu kita tahu, sadar. Pernah dalam satu riwayat baginda Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang pergi balik ke masjid, maka persaksikanlah bahwa pada diri orang itu ada iman. Jadi dari perbuatan-perbuatan kebaikan itu kita menyaksikan, kita tahu bahwa memang itu kebaikan. Kalau ada orang mencari di manakah orang yang baik yang bisa dibantu, orang baik yang bisa dijadikan sebagai penolong, orang baik yang bisa dijadikan sebagai tempat bergantung, orang akan menunjukkan ini orang baik, begitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu membawa kepada kemuliaan. Dan selama terhimpun, terkelompok kebaikan dan keburukan itu, nah, kalau kebaikan ini memang sempurna sudah. Dan nanti kesudahan hidup ini ya mengelompok pada dua ini saja, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kebaikan itu berada di surga dan keburukan itu berada di neraka. Nah, yang tadi dijelaskan, selama kita tinggal di dunia ini, selama itu juga terjadi percampuran antara kebaikan dan keburukan. Ketika kebaikan itu terjadi di satu tempat, maka yang ada adalah kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya. Ketika keburukan itu terjadi di satu tempat, maka disitulah terjadi kelaparan, musibah, bencana, dan seterusnya. Ketika ada di situ kebaikan dan keburukan bercampur menjadi satu, disitulah terjadi pergumulan antara kebaikan dan keburukan itu. Maka yang paling bisa diharapkan untuk bisa memunculkan kebaikan-kebaikan itu adalah orang-orang beriman. Orang beriman itu dengan ibadahnya, dengan keimanannya, keyakinannya, apa yang menjadi kecenderungannya, itu semuanya membawa kepada kebaikan, membawa keadilan, membawa kemakmuran, membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan. Dan sebaliknya, orang kafir, karena dia tidak tahu, tidak punya konsep dalam dirinya, tidak ada keyakinan yang bisa menyelamatkan dirinya, dia melakukan segala macam sesuai dengan hawa nafsunya itu. Disitulah kemudian mendatangkan keburukan, dan dengan keburukannya itu akan mendatangkan musibah, bencana, dan seterusnya. Oleh karena itu, di mana saja keberadaan orang beriman itu sangat diharapkan. Dari situlah muncul kebaikan-kebaikan. Dari mereka inilah yang bisa diharapkan adanya keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, dan seterusnya itu. Dan sebaliknya, selama orang-orang kafir itu dominan dan kemudian melakukan hal-hal yang lebih dominan daripada orang beriman itu, disitulah kemudian terjadi segala macam hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi alam semesta ini dengan keberadaan orang-orang beriman sangat diuntungkan, karena di situ keharmonisan terjaga, di situ kebaikan-kebaikan bisa terlaksana, sehingga kita ini sangat diharapkan dalam kehidupan lingkungan masyarakat kita untuk terus memberikan kontribusi positif, kebaikan-kebaikan yang bisa membawa kepada keadilan dan kemakmuran itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada
pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan, dipersilakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah, materi telah disampaikan. Bagi jemaah yang mau bertanya, silakan Pak Ustaz Andrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa sebelum ketika kita ketemu Allah harus bersih ya. Harus bersih, betul. Berarti harus dicuci. Betul. Nah ini pemahamannya apakah kita semua juga mukmin pun pasti punya dosa. Betul. Apakah kita juga nanti harus dicuci dulu? Atau ketika nanti timbangan amalnya sudah cenderung lebih banyak yang baik, itu nanti nggak perlu melatih hal itu. Iya. Ini kekhawatiran juga. Takut juga gitu ya. Terus yang kedua, masalah konsep waktu kan, kalau kita kan konsep waktu di dunia gitu ya, mungkin berbuat kesalahan misalnya 5 tahun ya. Tapi ketika di akhirat kan beda ya, konsep waktunya seperti 1000 tahun. Iya. Nah, ini konsep kalian yang disampaikan tadi, Allah kan adil gitu ya, secara pasti diajar. Tapi masalah konsep waktunya ini yang agak berbeda ini, bagaimana Ustaz? Iya. Apa enggak berbeda gitu Pak? Iya. Kita cuma 5 tahun misalnya. Iya. Seorang yang di akhirat belum jadinya lama banget. Iya. Jadi memang sampai pada poin ini akal kita itu bisa menerima bahwa Islam betul-betul membawa kebenaran. Nah, inilah yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain gitu. Nah, banyak orang-orang Kristen sendiri yang kemudian dia masuk Islam, kemudian dia menceritakan bahwa dalam ajaran Kristen itu hanya cerita-cerita saja, tidak masuk pada akal. Begitu juga dengan Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Orang-orang yang masuk Islam dari ajaran Hindu, Buddha itu menceritakan yang ada dalam itu hanya rekayasa saja, kamuflase saja. Apa yang mereka katakan baik itu hanya omong kosong saja gitu. Tapi kalau Islam real, nyata, akal manusia bisa menerima. Begitu. Sehingga kenapa dalam Islam itu, terutama dalam kitab Zadul Ma'ad ini, Ibnul Qayyim menceritakan Allah menciptakan makhluknya, lalu kemudian dipilih yang baik-baiknya. Kalau sekiranya sesuatu itu diberikan oleh Allah Ta'ala, sifatnya Allah pilih dia, Allah berkahi dia, begitu, maka sudah tidak ada lagi keburukan pada orang itu gitu. Allah Ta'ala pilih manusia yang terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, apalagi Allah berselawat, Allah memuji gitu ya, maka yang ada pada diri seseorang itu ya kebaikan-kebaikan saja gitu. Oleh karena itu, ketika seseorang itu diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang keluar dari dirinya itu adalah kebaikan-kebaikan, memang patut dipuji gitu. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan itu tidak berarti baginya begitu. Nah, dalam pelajaran yang lalu Allah SWT juga memilih satu tempat. Kalau sudah tempat itu diberkahi oleh Allah Ta'ala, tidak peduli tempat itu menghasilkan tanaman atau tidak, tapi tetap membawa berkah, membawa kebaikan. Nah, satu tempat di bumi ini yang paling dipilih kebaikan oleh Allah Ta'ala adalah Mekah. Satu tempat ibadah yang pertama kali Allah perintahkan untuk dibangun itu adalah Ka'bah itu. Di Mekah ini lingkungannya itu hanya ada batu saja. Kalau mendirikan rumah di situ nggak bisa kecuali harus dipakai konkrit, pakai beko untuk membuat fondasinya itu. Nggak ada tanaman sedikit pun, nggak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun.
Tapi karena Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa tempat itu adalah berkah, fil buqatil mubarakah gitu ya. Orang datang ke situ membawa investasi, keuangan, membawa rezeki makanan yang berupa buah-buahan yang paling sedap-sedap itu ada di sana semuanya. Orang datang berbondong-bondong, jutaan manusia setiap bulannya itu. Tidak berhenti-berhenti ke tempat itu. Walaupun di sana nggak ada kehidupan, yang ada hanya panas, yang ada hanya. Tapi karena itu dipilih oleh Allah, orang berebut datang ke sana. Begitulah gambarannya. Nah, seperti juga orang yang kadang-kadang dalam hidup ini. Nah, dulu saya bayangkan waktu kuliah itu, ada orang dapat beasiswa itu mudah gitu. Ada orang selalu sukses gitu. Ada orang selalu karena memang dia dipilih oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah ditolong oleh Allah Ta'ala, tidak ada sampai yang bisa menghalanginya. Nah, kita itu menyaksikan itu, tahu, faham gitu. Nah, itulah namanya seseorang itu kalau sudah ditentukan kebaikan, maka dia akan senantiasa menjadi baik begitu. Nah, itu perlu pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala, orang yang baik-baik itu ya memang sudah tidak perlu lagi dibersihkan. Makanya Nabi SAW ada dalam satu hadis itu, umat ini masuk surga dalam 3 golongan. Satu golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa sudah para malaikat pun seolah-olah sudah kenal. Ini masuk, seolah-olah begitu, tanpa hisab. Karena memang di dunianya dia selalu melakukan kebaikan, kecenderungannya untuk kebaikan. Kalau orang-orang yang sudah ditentukan begini, ada dosa sedikit, dosa itu tidak membahayakan dirinya. Karena dia selalu beristighfar gitu. Nah, salah satu contoh yang bisa dijadikan sebagai teladan itu adalah al-asyara mubasyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ada satu lagi nih, siapa nih? Enggak masuk dari 10 itu. Nah, 10-10-nya ini enggak mungkin enggak pernah melakukan kesalahan. Ada saja, orang melihatnya ada saja. Tapi Rasulullah SAW sudah menjaminkan berapapun kesalahan yang dilakukan oleh orang 10 ini tetap tidak membahayakan dirinya, tetap masuk surga. Selama masih hidup saja itu sudah dijamin surga gitu. Nah, memang 10-10-nya ini perlu kita baca sirahnya gitu ya, sejarah hidupnya memang mengagumkan. Sayyidina Utsman itu pada akhirnya meninggalnya dibunuh ya kan. Sayyidina Umar itu pada akhirnya dibunuh. Nggak mungkin nggak melakukan kesalahan, tetap ada kesalahan sehingga membuat orang ada dengki, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi sebenarnya kesalahan itu Rasulullah sudah menjaminkan tidak membahayakan dirinya. Nah, itu karena dia pernah melakukan satu kebaikan yang sangat mengagumkan. Nah, seperti pada perang Mu'tah, itu Sayyidina Utsman mengerahkan hartanya sampai hampir seluruh pasukan itu mendapatkan bekal dari Sayyidina Utsman itu, sehingga Nabi SAW bersabda, la yadurru Utsman ba'da hadza. Tidak ada sedikit pun yang membahayakan Utsman setelah peristiwa ini. Artinya semuanya ada mempersaksikan kebaikannya Sayyidina Utsman, begitulah. Sehingga sudah ketika hidup saja sudah layak masuk surga gitu. Nah, itu jaminan golongan pertama masuk surga tanpa hisab itu. Yang kedua, umat ini nanti masuk surga, satu rombongan, satu kelompok berbondong-bondong itu melalui proses pemeriksaan, diperiksa ini siapa, bin siapa, identitasnya mana, paspornya mana, track recordnya mana, kemudian dulu pernah tinggal di mana, diperiksa sampai teliti begitu satu persatu melalui proses checkpoint lah, seperti kita masuk negara diperiksa gitu kan. Tapi akhirnya masuk surga juga, tidak sampai masuk neraka. Ya, karena mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan itu masih dimaafkan gitu.
dia juga banyak beristighfar, banyak memohon ampun, banyak menghapus kesalahan-kesalahannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik setelahnya gitu. Nah, kelompok yang ketiga ini yang masih ada kesalahan-kesalahan yang banyak, sehingga perlu dibersihkan di neraka. Ada yang barang 1 menit, 2 menit, 3 menit, ada yang 1 hari, 2 minggu, dan seterusnya itu. Tergantung berapa banyak kesalahan. Oleh karena itu yang disebut oleh Nabi SAW muflis gitu kan. Karena dia juga melakukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu terkait dengan orang lain, yang orang lain nggak merelakan gitu. Nah, yang kita harapkan di sini adalah kita masuk dalam kelompok yang pertama itu. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Karena Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tergantung niat kita. Tergantung apa yang kita usahakan dalam hidup kita. Sangat mungkin. Oleh karena itu kita senantiasa berharap untuk masuk dalam kelompok yang pertama ini. Nah, selain umatnya Nabi Muhammad SAW itu antara masuk surga atau tidak, itu saja. Umat ini diberikan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, itu yang istimewanya. Nah, orang kafir, orang musyrik udah nggak mungkin lagi bisa dibersihkan. Nah, Ibnul Qayyim membuat perumpamaan anjing di situ. Anjing itu kan ada mengeluarkan satu cairan, ya kan, dalam dirinya yang itu namanya najis berat, mughaladzah, najis mughaladzah. Nggak cukup hanya dibersihkan dengan air saja, harus dengan tanah juga. Tapi karena nggak berhenti mengeluarkan cairan itu, maka Ibnul Qayyim membuat perumpamaan orang kafir, orang musyrik itu seperti anjing ini. Walaupun dicuci berkali-kali tetap keluar dalam keadaan kotor juga. Maka neraka tidak cukup untuk mencuci dirinya itu. Makanya dibekam di neraka itu. Nah, di akhirat itu nanti 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, karena memang ada hitungan-hitungan nih, apa istilahnya gitu. Nah, seperti Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu terlepas dari hitungan dunia itu. Walaupun perjalanan itu seharusnya ditempuh ribuan tahun, tapi dalam hitungan Allah Ta'ala itu bisa diringkaskan waktunya dalam 1 malam gitu. Diperlihatkan sana, diperlihatkan sini, diperjalankan sana, diperjalankan ke sini. Nah, itu semuanya masuk akal. Manusia bisa menerima akal itu kalau ada keimanan. Nah, karena dulu bagi orang Arab untuk bisa sampai ke Palestina itu perlu paling tidak 4 bulan perjalanan. Ya, karena mereka berjalan dengan onta. Kendaraan yang paling cepat ketika itu ya onta, kuda. 4 bulan perjalanan. Nggak mungkin bagi mereka bisa ditempuh dalam 1 malam. Itu baru Isra-nya, belum Mi'raj-nya gitu. Maka mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak ada iman, langsung menolak pengakuan Nabi Muhammad SAW itu. Tapi bagi orang yang beriman, segala sesuatu sangat mungkin di sisi Allah Ta'ala. Maka ketika ditemui ada pesawat, ada kendaraan yang lebih cepat lagi bahkan, maka di sisi Allah Ta'ala lebih cepat lagi daripada itu. Nah, itu semuanya tergantung pada keimanan. Bahkan jarak 1000 tahun pun bisa ditempuh dalam. Makanya kita akan bisa memahami itu ketika kita bermimpi. Bermimpi seolah-olah dalam mimpi itu sudah bertahun-tahun lama kita, sampai kadang-kadang mimpi jatuh di atas ranjang itu kita pun terjatuh begitu kan, terbangun kemudian oh ternyata hanya sekedar mimpi, padahal kita sudah capek sekali gitu, entah dikejar apa begitu, lari ngos-ngosan, bangun pun ngos-ngosan gitu. Nah, itu masuk dalam akal kita, oh ternyata tidak mustahil semuanya itu bisa terjadi. Oleh karena itu, yang kita harapkan dalam hidup ini, jangan berhenti-berhenti untuk melakukan istighfar. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena dengan istighfar itulah yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah ridha, apapun kesalahan yang kita lakukan itu, Allah akan hapuskan. Gitu. Maka dengan setiap melakukan kebaikan itulah akan terhapus keburukan. Itu nikmatnya kita berada dalam Islam. Kita nggak mungkin nggak melakukan keburukan itu.
nggak melakukan dosa itu. Semakin banyak karya yang kita hasilkan, semakin banyak kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita beristighfar kepada Allah Ta'ala dengan harapan segala kebaikan kita itu, itulah yang akan menghapuskan keburukan kita. Sangat masuk akal ya kan? Jadi Islam bukan hanya sekedar dogma, bukan hanya sekedar perkataan-perkataan, tapi masuk akal betul-betul. Maka banyak orang-orang yang talis yang ketika sampai pada poin ini, dia menerima Islam, masuk Islam, dan menjadi gigih untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Nah, kita orang Islam harus lebih yakin lagi, harus lebih gigih lagi untuk itu, gitu. Jadi sampai di situ masuk ya kan pada pikiran kita, memang maha sempurna Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Dipilihnya yang baik-baiknya, mana yang sudah ditentukan oleh Allah kebaikan-kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang melimpah-limpah. Allah mempunyai hari, dipilihnya hari yang terbaik, hari Jumat, memang kebaikan saja. Dari sekian hari itu ada dipilihnya lagi hari tasyrik, ya kan. Kemudian dari sekian banyak bulan itu dipilihnya bulan Ramadan. Nah, terus begitulah. Kemudian Allah pilih tempat, ada Ka'bah, ada Mekah, ada Masjidil Aqsa, ada Madinah. Yang ibadah kalau dilakukan di tempat itu menjadi berkah berkali lipat ganda. Allah mempunyai ibadah hamba-hamba yang menjadi kebaikan, menjadi keberkahan. Yang kalau kita bertemu dengan hamba tersebut memberikan sinar kekuatan, memberikan manfaat. Ya, di antaranya Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para sahabat. Makanya mereka disebut sahabat karena berkahnya bertemu dengan Nabi SAW itu. Dan mereka disebut tabi'in karena berkahnya bertemu dengan para sahabat itu, dan seterusnya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh karena ada pancaran-pancaran keberkahan itu, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nih. Kelihatannya cukup. Karena mau main badminton. Tahu aja. Ya, baik. Bapak-bapak, para jamaah semuanya, pada pengajian pagi ini kita akhiri dari pertanyaan tunggal dari Pak dia tadi, tapi jawabannya secara luas, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa kehidupan dunia